anak-anak. Selamat pagi, Bu. Anak-anak apa kabar? Baik. Oke anak-anak, di jadwal ada pembelajaran IPA. Jadi hari ini kita akan belajar mata pembelajaran IPA. Oke anak-anak, sebelum kita masuk dalam kegiatan belajar mengajar kita, kita akan mengawalinya dengan doa bersama, dan doa akan dipimpin oleh ibu. Oke anak-anak, semua duduk sopan, lipat tangan, semua dalam posisi berdoa. Mari kita tenang untuk kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu indah bagi kami anak-anak-Mu. Engkau telah menjaga kami dari rumah kami masing-masing hingga tiba di sekolah dan biarlah baik dan selamat. Tuhan, sekarang kami akan memulai dari kegiatan kami. Kiranya Engkau memberkati dari awal boleh berakhir dengan baik. Doa kami, disertai kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke anak-anak, kita akan masuk dalam materi. Oke, materinya adalah revolusi bumi. Anak-anak, ada yang tahu apa itu revolusi bumi? Anak-anak ada yang tahu? Tidak. Oke, Ibu akan menjelaskan apa itu revolusi bumi. Jadi, revolusi bumi adalah peristiwa bumi yang mengelilingi matahari. Anak-anak bisa membayangkan. Jadi di sini Ibu ada gambar bumi dan matahari. Jadi ini adalah gambar matahari dan ini adalah gambar bumi. Jadi bumi berputar mengelilingi matahari. Itu yang disebut dengan revolusi bumi. Oke anak-anak, kita lanjut. Jadi ketika terjadi revolusi bumi, bagian bumi yang jauh dari matahari akan mengalami musim dingin. Kemudian bagian lainnya akan mengalami musim panas. Jadi anak-anak, jadi selama perpindahan musim panas, suhu mulai naik dan terjadi musim semi. Sedangkan selama perpindahan dari musim panas ke musim dingin, suhu mulai turun dan terjadi musim gugur. Anak-anak, jadi musim yang terjadi sesuai dengan posisi bumi terhadap matahari. Oke anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi, anak-anak ada yang ingin bertanya? Oke Liko. Ibu, kenapa di Indonesia tidak ada musim dingin? Oke, pertanyaan bagus sekali. Jadi Ibu akan menjelaskan kenapa di Indonesia tidak pernah mengalami musim dingin. Karena Indonesia berada di garis khatulistiwa. Apa hubungannya? Jadi hubungannya bagian bumi yang ada di khatulistiwa mendapatkan sinar matahari dengan jumlah yang banyak, tidak seperti di bagian utara dan selatan. Sampai sini Liku paham? Oke, kita lanjut ya penting. Jadi hal ini juga menyebabkan Indonesia hanya mengalami 2 musim, yaitu ada yang tahu musim apa dan musim apa? Ya, jadi musim kemarau dan musim hujan. Paham anak-anak? Paham. Oke, kita lanjut. Waktu yang diperlukan bumi untuk melakukan revolusi adalah selama berapa hari anak-anak? Selama 365 hari ditambah 1/4 hari atau yang biasa kita sebut satu tahun. Oke. Selain itu, revolusi bumi juga menyebabkan durasi siang dan malam, seperti waktu siang dan waktu malam.
Oke anak-anak, jadi di berbagai belahan dunia yang berbeda-beda pada saat-saat tertentu, bagian kutub utara dan kutub selatan dapat mengalami waktu siang dan waktu malam. Waktu siang dan waktu malam selama 24 jam. Walaupun bumi berotasi. Oke anak-anak, jadi hal ini terjadi karena kemiringan sumbu bumi pada saat revolusi. Ada masanya ketika kemiringan sumbu bumi menyebabkan bagian utara menghadap matahari terus menerus sehingga bagian utara mengalami siang selama 24 jam. Begitu juga sebaliknya ada masanya ketika bumi bagian selatan berhadapan dengan matahari terus menerus yang disebabkan oleh kemiringan sumbu bumi, sehingga kutub selatan mengalami siang selama berapa jam anak-anak? Selama 24 jam. Ya. Sampai sini anak-anak paham? Paham. Oke anak-anak, jadi Bapak memberikan pekerjaan rumah. Sampai di rumah anak-anak ingat untuk kerjakan tugas yang diberikan oleh ibu. Minggu depan masuk ibu, anak-anak kumpulkan tugas di meja ibu ya. Iya ibu. Ya, ibu akan membagi. Oke anak-anak, semua sudah dapat? Sudah. Oke anak-anak, pembelajaran kita sampai di sini. Kita akan tutup dengan doa. Ibu minta salah satu murid untuk berdoa. Teman-teman kita Tuhan karena mengerjakan tadi sekarang pembelajaran kami kalau nanti kami akan. Amin. Oke, 1, 2, 3. Shalom.